Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Bumble ingin membahas tentang sebuah video yang menyatakan penarikan pusaka yang berada di lokasi dekat perbukitan gitu ya. Dan di situ ada dua pohon yang di situ sering terjadi penampakan. Nah, setelah diterawang katanya lo ya, ada ular, katanya ular panjang melingkar, dan itu jika diwujudkan nanti berwujud ular, fosil ular dengan kepala ada mustikanya gitu katanya. Tetapi Mbah Mul tidak percaya. Nah, ini adalah video dari rekan Mbah Mul yang memang dahulu masih satu profesi dan menekuni bidangnya yang sama, dan dilakukan di siang hari ya, karena memang untuk malam hari dengan alasan keamanan dan keramaian akhirnya dilakukan di malam hari. Nah, setelah itu kita nanti akan lihat nanti apa yang terjadi, yang katanya adalah osi kuning dari fosil ular. Tetapi benarkah demikian? Nah, nanti kita lihat ya setelah ditarik ya. Nah, setelah ini singkat cerita ya, ada beberapa video yang memang Mbah Mul cut ya, dipotong karena terlalu sensitif untuk lokasi dan ada beberapa identitas dari wilayah itu, takutnya menjadi berita yang tidak menyenangkan. Nah, setelah diambil dari tempat lain ya, muncullah ini ya, benda-benda ini ya. Nah, benda ini Mbah Mul tidak akan memberikan apapun tentang isi gaibnya. Nah, ini adalah hasil dari penarikan itu ya, penarikan dari lokasi tersebut. Nah, dan ini wallahu alam, kalau Mbah Mul mengomentari seperti ini. Satu, pusaka yang ada di tempat itu adalah benda yang dikuasai oleh sang kodam ataupun jin yang ada di lokasi itu, dimana jika kita melihat sesuatu penampakan yang jika ditelusuri secara metafisik ataupun spiritual ataupun supranatural dengan pandangan mata batin, nanti ada suatu visual benda bahwa di situ dia, si makhluk itu adalah menunggu dari benda itu. Tetapi jangan terkecoh, karena kadang mereka lebih pandai daripada diri kita. Pandangan kita masih bisa dibelokkan. Karena apa? Mereka memberikan gambaran suatu kebendaan karena manusia itu lebih condong, lebih suka terhadap materi. Nah, jika orang ingin menarik, maka kadang-kadang yang diberikan oleh sang kodam itu adalah benda lain. Tetapi Mbah Mul tidak mau mengatakan itu terkecoh. Tetapi kita sering dulu jika mengambil benda seperti itu sering sekali terkecoh, apalagi jika prosesnya melalui proses negosiasi, memakai minyak, memakai sajian. Nah, itu prosesnya negosiasi. Tetapi jika kita menarik secara langsung dengan tenaga dalam, dengan tenaga spiritual kita, tetapi resikonya ya, itu bisa, tetapi resikonya adalah kita adu arab dengan makhluk yang menjaga benda itu. Resikonya adalah kita kalah atau dia kalah. Jika dia kalah, kita dapat bendanya, tetapi tidak ada khodamnya. Khodam tidak akan ikut, atau ditentukan tapi ikut, tetapi resikonya dia akan membelot. Nah, yang kedua, biasanya yang menguasai seperti itu adalah orang-orang yang dengan keilmuan tinggi. Tapi jarang sekali, keilmuan tinggi jarang sekali yang mau menariknya. Nah, terus yang kedua, benda jika sudah diwujudkan seperti itu, akan terjadi proses transisi dari alam gaib kepada alam nyata. Jika itu benar loh ya. Dan rata-rata seperti yang Mbah Mul pernah bahas tempo dulu, benda-benda seperti ini jika sudah berada di dunia nyata, biasanya ya,
biasanya akan terjadi degradasi bentuk. Paham ya, degradasi bentuk? Degradasi bentuk ini adalah sebenarnya bahasa yang Mbah Mul copy dari kata-kata orang lain ya. Degradasi bentuk ini adalah proses dari bentuk yang goib menuju bentuk yang kasar. Nah, proses degradasi ini ya, ini nanti akan ada suatu hal yang kadang orang-orang awam itu melihat, wah ini kita tertipu, wah kita ditipu, ataupun kita diperdaya oleh jin dengan mengganti benda yang ada. Ya memang kadang bendanya tidak ada, tetapi memang jin itu memiliki benda yang serupa, dengan harapan jika nanti ada yang mau mengambil, diberikan benda itu, dia ikut, tapi benda aslinya disembunyikan. Di beberapa kasus seperti itu Le. Nah, terus ini yang sering ya, yang sering ketika muncul itu kadang rusak, kadang pecah, kadang kondisinya juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan kenyataan yang kita lihat dengan pandangan spiritual. Mata batin kita tertipu oleh kondisi. Nah, kadang ketika proses transisi dari alam gaib ke alam nyata, ada suatu ledakan, dia jatuh dari atas. Apakah jatuhnya itu nanti pecah atau berwujud atau apa, mulu alam. Tetapi Mbah Mul sendiri melihat benda ini loh ya, benda yang seperti ini, contohnya yang ini tadi, ini sudah diambil setelah berapa, 2-3 hari setelahnya, dan ketemu dengan Mbah Mul. Nah, ini hasilnya tidak ada perubahan apapun, hanya pecah. Tetapi ini kalau dilihat, ini adalah replika dari suatu benda yang kita menganggap tadi terkecoh, padahal itu memang adalah replika. Jadi makhluk-makhluk seperti ini pandai menipu. Menipu apa? Yang asli dibawa dia, yang dijatuhkan adalah benda dia. Terlepas dari itu tipuan dari triknya dari sang dukun apun paranormal ya, tetapi ini biasanya adalah replika yang dia bawa. Psikodamnya ya, kita bahas psikodamnya. Dan akhirnya ketika proses transisi penarikan itu, akhirnya ditaruhlah benda itu, dijatuhkan, dan benda aslinya dibawa kabur oleh sang kodamnya. Nah, makanya kalau bilang, oh ini palsu, rata-rata yang ada benda-benda seperti itu rata-rata palsu. Palsu adalah bukan tanpa sebab, tapi adalah proses di mana ada campur tangan manusia di situ. Kecuali benda-benda yang dari alam. Nah, alam pun juga prosesnya mengikuti pola proses yang dibikin manusia ya. Nah, itu. Terus nantinya setelah itu nanti kita ada beberapa penilaian di situ, bahwa kadang-kadang benda seperti ini menganggap, wah ini asli, tidak ada isinya, tidak ada apa. Ya memang tidak ada, karena isinya ya Syekh Kodam sendiri sudah lari dan membawa benda aslinya. Karena semua yang ada di dunia ini adalah tipu daya. Makanya jangan percaya apapun kepada yang namanya makhluk di luar wujud nyata. Wujud nyata pun kadang menipu, apalagi yang tidak berbentuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.